Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan li Rasulillah amma ba'du. Putra-putri kami, siswa dan siswi kelas 10 agama Man Bondowoso yang kami cinta sayangi. Gimana, sehat semuanya ya? Mudah-mudahan di suasana pandemi ini kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami, setelah pertemuan pertama kemarin kita isi dengan perkenalan, maka pada kali ini kita akan memulai pembelajaran kita yakni materi fikih. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan yang pertama Fatihah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Kemudian yang kedua kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita dan juga semua guru-guru kita. Kemudian yang ketiga kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulaq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi waladina siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadaril 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak kami yang kami cinta sayangi, mari kita ikuti, kita simak pembelajaran pada kali ini. Nanti bisa kalian catat poin-poin pentingnya ya, dan juga bisa diakses nanti di channel YouTube-nya ya. Kalian catat yang penting-penting, bisa juga nanti filenya bisa diambil di drive yang akan alamatnya nanti saya kirimkan ya. Baik putra-putri kami yang kami cinta sayangi, untuk materi kita fikih kelas 10 ini kita akan membahas beberapa poin ya, yang tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat untuk bekal kita di masa-masa yang akan datang. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar di bab 1. Di bab 1 ini ada peta konsep ya. Peta konsepnya adalah yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup fikih, dan yang ketiga adalah pencetus mazhab dan karyanya. 3 poin inilah yang akan kita pelajari nanti pada bab 1. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang konsep fikih dalam Islam. Apa itu yang dimaksud dengan konsep fikih dalam Islam? Tentunya sejak kita sekolah dulu, baik di MI, di MTS ya, ataupun di SD atau SMP, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya fikih. Apa itu fikih? Kata fikih terambil dari bahasa Arab ya, yakni kata fiqhun, yang secara bahasa terambil dari kata faqiya yafqahu fiqhan, yang berarti fahmun amikun, mempunyai arti pemahaman yang mendalam. Karena fikih merupakan pemahaman yang mendalam, maka ia mensyaratkan pengerahan potensi akal secara maksimal dengan metodologi keilmuan yang ketat. Kemudian, ilmu fikih ini dikenal sebagai salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia ini akan diatur ya dalam konteks-konteks syariat Islam, yang mana di dalamnya bersangkut paut dengan individu atau masing-masing orang. Kemudian ini juga kehidupan bermasyarakat ataupun hubungannya dia dengan sang pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada aturannya ya. Kemudian definisi fikih secara istilah ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Ya, dari dulu sampai sekarang ini definisinya mengalami perkembangan. Kenapa? Karena memang situasinya tidak sama. Ya.
Contoh ya, Abu Hanifah ini mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika ada permasalahan, sahabat bisa langsung bertanya kepada Kanjeng Nabi. Tetapi ketika Kanjeng Nabi ini sudah wafat, maka para sahabat pun kemudian berijtihad mencari solusi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Terus berkembang sampai sekarang, ada beberapa hukum yang perlu dikaji sehingga nanti disimpulkan hukumnya seperti apa. Itulah fikih. Ya. Dengan demikian fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, masuk wilayah hukum, ibadah, dan juga akhlak. Yang mana pada perkembangan selanjutnya ada definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis, ya, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Kemudian beberapa ulama-ulama usul fikih juga mengungkapkan pengertian daripada fikih itu sendiri, ilmu fikih ya. Yang pertama adalah dikatakan ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh para fuqaha, para ahli-ahli fikih menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istishab, dan istidlal serta lain-lainnya. Kemudian definisi yang kedua dikatakan ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah yang kemudian kita kenal dengan wajib, ya. Ada juga larangan yang kita kenal dengan haram, ada juga pilihan yang kita kenal dengan mubah, ada juga anjuran yang kita kenal ada juga yang anjuran untuk melakukan yang kita kenal dengan sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya yang kita kenal dengan makruh. Jadi semuanya itu disumberkan pada sumber-sumber syariah, bukan sumber akal atau perasaan atau ngarang-ngarang ya. Jadi ada dalilnya semuanya. Kemudian yang ketiga dikatakan ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ya, kita ketahui bahwasanya ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Mahdhah di sini hubungan manusia langsung dengan Tuhan, seperti sholat dan lain sebagainya. Sedangkan ghair mahdhah ini adalah ibadah yang tidak berhubungan langsung dengan Allah, tetapi melalui makhluknya. Hubungan kita dengan sesama yang kemudian berimbas menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga muamalah, perilaku kita, pergaulan kita sehari-hari. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariat yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat atau penyimpulan-penyimpulan dari sumber-sumber syariat. Nah, sumber syariatnya di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, ya, atau tafsili, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan ijma, melalui proses istidlal, istinbat atau nadar analisis. Oleh karena itu, tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Jadi misalkan ada sebuah permasalahan, maka kemudian para ahli fikih ini berijtihad, kemudian menganalisa tentang permasalahan tersebut, dicari sumber-sumbernya, baik itu melalui Al-Quran atau melalui hadis, ya. Kemudian ada sebuah istinbat, ada sebuah kesimpulan, oh hukumnya ini begini, oh hukumnya itu begitu, ya. Tuh. Kemudian ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah, ya, hukum amaliyah yang akan dikerjakan atau perbuatan-perbuatan yang akan dikerjakan yang mana disyariatkan dalam Islam. Ya, perbuatan tersebut disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini kalangan fuqaha atau para ahli fikih membagi dua pengertian. Yang pertama adalah memelihara hukum furu', hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau seluruhnya atau sebagiannya. Kemudian yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i, ya, ataupun yang bersifat dhanni, jelas ataupun yang masih dikira-kira, ya. Kemudian Al-Mustafa Ahmad Az-Zarqa, seorang pakar fikih dari Yordania, ini membagi fikih menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tentang hukum termasuk usul fikih,
Dan yang kedua adalah kumpulan hukum-hukum furu'. Ya. Jelas dari pemaparan tentang bagaimana arti fikih, ya, pengertian fikih menurut para ahli, yang tentunya ini bisa kita ambil kesimpulan. Jadi fikih di sini ya bisa dikatakan sekumpulan amal yang akan kita lakukan yang disyariatkan dalam Islam, ya. Kemudian di situ ada hukum-hukumnya, baik itu nanti berupa kewajiban atau berupa larangan atau berupa pilihan untuk mengerjakan atau tidak, ayo kita kenal mubah dan lain sebagainya, yang semuanya itu bersumber, ya, bersumber dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadits, ya, ataupun juga nanti ada qiyas, ada juga ijma' para ulama. Akhirnya dijadikan sebagai sebuah kesimpulan hukum amaliyah ataupun hukum-hukum baik itu secara individu untuk dari kita ataupun secara bersama dengan orang lain, masyarakat, ataupun yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Silakan bisa dicatat poin-poin pentingnya. Jangan lupa untuk isi absen di kolom komentar di bawah, ya. Diisi kolom komentar, diisi kehadirannya, ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.